Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Melati Nugraini, NIM 230605110039. Jadi di sini saya akan mereview web yang berjudul PixLR, di mana PixLR ini adalah aplikasi edit foto seperti remove background dan lain sebagainya. Jadi kita akan mereview ini berdasarkan 17 prinsip UI UX. Yang pertama ada prinsip user compatibility, yaitu user compatibility ini menekankan bahwa sistem harus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan pengguna. Jadi PixLR ini memahami bahwa usernya sangat beragam, dari desain profesional hingga masyarakat awam yang ingin crop foto. Ini terlihat dari tersedia multi bahasa termasuk bahasa Indonesia, dan platform ini cocok untuk pemula maupun profesional berpengalaman di beberapa bagian halaman. Dari sisi keterbacaannya ini, font sudah bersih, dan kontras cukup baik, menggunakan warna gradasi antara birdong dan hitam. Tapi tata letaknya ini cukup baik, terstruktur. Jadi untuk prinsip user compatibility ini terpenuhi. Selanjutnya pada prinsip kedua, yaitu product compatibility, di mana product compatibility ini berarti sistem harus konsisten dengan produk lain yang sejenis atau dalam satu ekosistem. Jadi pengguna cenderung mengharapkan pola yang sama seperti aplikasi yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Misal pada remove background seperti itu. Jadi secara fungsional PixLR ini memenuhi prinsip product compatibility dengan sangat baik. Terdapat menu PixLR Express di sini untuk pengeditan cepat, tapi harus berbayar. Tapi bisa mulai percobaan gratis 7 hari. Jadi PixLR Express ini cocok untuk pengeditan cepat dan simpel. Dan ada juga PixLR editor, ini juga berbayar. Jadi PixLR editor yang ini lebih kompleks dan cocok untuk expert. Jadi contoh kedua ini adalah pendekatan yang cerdas dari satu produk ini dengan dua tingkat kedalaman produk lain. Jadi tujuan utama PixLR sebagai platform editing foto dan desain tercermin dengan jelas di seluruh halaman. Jadi setiap fitur yang ditampilkan dari AI image generation ini AI generasi ini generative fill hingga page editor semuanya relevan dan masuk akal dalam konteks platform editing kreatif. Selain itu juga tersedia paket pendidikan gratis pada laman pada sini. Jadi menurut prinsip product compatibility,
PixLR ini terpenuhi cukup baik. Selanjutnya pada prinsip ketiga yaitu task compatibility, di mana task compatibility ini menekankan bahwa sistem harus mendukung tugas pengguna secara langsung. Antarmuka harus dirancang sesuai dengan alur kerja dan tujuan pengguna. Jadi PixLR ini menyediakan shortcut tautan cepat. Di sini di halaman utama menampilkan 11 tools populer dari AI generator, terus crop ini, terus ada pengisi generatif AI. Ini tuh merupakan upaya yang baik untuk membantu user langsung mengakses task yang paling sering mereka lakukan tanpa harus menjelajah satu persatu terlebih dahulu. Tapi menurut sudut pandang quality control, alus task untuk user baru tidak sejelas remove background jika dibandingkan dengan remove background seperti itu. Jadi pada prinsip 3 ini kurang sebagian terpenuhi. Lanjut pada prinsip keempat yaitu workflow compatibility, yaitu berkaitan dengan kesesuaian sistem terhadap alur kerja pengguna. Pengguna tidak boleh dipaksa mengikuti alur yang membingungkan. Jadi pada workflow di PixLR secara konseptual mengikuti pola yang familiar. Jadi buka tool, upload gambar, misal ini, upload gambar, terus edit, terus download, export seperti itu. Namun ada masalah pada workflow compatibility. PixLR ini memiliki terlalu banyak pintu masuk entry, user bisa masuk via jadi banyak pintu masuk di sini. Itu membuat para pengguna kadang bingung saya harus pakai yang mana kayak gitu. Jadi kurang terpenuhi untuk prinsip workflow compatibility. Selanjutnya prinsip kelima yaitu simplicity, di mana artinya desain harus sederhana dan tidak berlebihan. Antarmuka yang terlalu kompleks akan membingungkan pengguna. Jadi pada halaman utama dipenuhi dengan sangat banyak elemen navigasi berlapis dengan drop down AI tools, editing design, terus lalu ada sidebar product editor express dan lain sebagainya. Ini bahkan untuk navigasi utama aja udah memiliki 3 drop down tools ini. Terus bagi user awam ini bisa terasa seperti kayak yang disuguhkan banyak pilihan, jadi kurang nyaman untuk antarmuka. Jadi untuk simplicity di aplikasi ini tuh kurang terpenuhi. Selanjutnya pada prinsip ke-6 yaitu konsistensi, artinya keseragaman dalam desain dan interaksi. Elemen seperti warna font dan icon harus digunakan secara konsisten. Jadi hal ini membantu pengguna mengenali pola dalam sistem. Ada beberapa inkonsistensi yang cukup mencolok dan langsung terdeteksi saat mengakses halaman bahasa Indonesia. Contoh konkret yang ditemukan di sini pada heading utama, editor editor foto AI terbuka.
Namun di sini menggunakan bahasa Inggris, jadi kurang konsisten. Jadi untuk konsistensi tidak terpenuhi. Selanjutnya ada prinsip ketujuh, yaitu familiarity. Familiarity ini menekankan penggunaan elemen yang sudah dikenal pengguna. Sistem sebaiknya menggunakan konsep yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Pada PixLR ini menggunakan pola-pola yang sudah sangat familiar. Dalam dunia software editing foto, misal pada ini orang-orang pada familiar dengan namanya sentuh berarti kayak coret-coret gitu. Familiar lah sama icon-icon dan template desain sepotong gambar seperti itu. Jadi pada prinsip ini XLR terpenuhi. Selanjutnya ada prinsip ke-8, yaitu flexibility. Flexibility ini berarti sistem harus dapat digunakan dalam berbagai cara. Pengguna dengan tingkat keahlian berbeda harus tetap nyaman menggunakannya. Nah, dari sisi akses, platform ini bisa diakses pada Android, iOS, atau web, dan segala macam. Jadi user bisa berpindah antar perangkat dengan akun yang sama. Dari sisi fitur ada 5 produk utama, yaitu ini PixLR Express, Remove WG, Pix ini, dan segala macam ini. Jadi masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Untuk yang butuh editing cepat juga ada Express, jadi terpenuhi. Selanjutnya ada prinsip ke-9, yaitu responsiveness. Berarti sistem harus memberikan respon yang cepat terhadap aksi pengguna. Setiap interaksi harus diikuti umpan balik yang jelas. Jadi dari sisi layout responsif, PixLR menggunakan meta viewpoint yang tepat dan tampilnya menyesuaikan ukuran layar. Jadi kalau HP ya seukuran HP, kalau misalnya pakai PC ya sesuai sama PC, jadi sesuai sama layarnya. Dan dari sisi responsiveness-nya terhadap input, di halaman utama ini tidak banyak interaksi yang bisa dievaluasi secara langsung. Namun berdasarkan desain dan metadata yang ada, sistem memberikan label status saat proses berlangsung di dalam editor. Jadi sebagian terpenuhi untuk prinsip ini. Selanjutnya pada prinsip 10, yaitu prinsip kontrol, berarti pengguna memiliki kendali atas sistem. Kendali atas sistem, pengguna harus dapat mengatur, membatalkan, atau mengulang tindakan. Sistem tidak boleh berjalan tanpa persetujuan. Nah, di halaman utama ini dalam utama ini ada beberapa mekanisme kontrol yang terlihat. Ada banner promosi, biasanya ada biasanya ada iklan di sini yang bisa ditutup atau X. Terus ini tapi ada hal yang perlu dicatat. Tombol ini mulai percobaan selama 7 hari ini muncul beberapa kali, jadi cukup mengganggu. Jadi kurang terpenuhi untuk prinsip kontrol ini. Selanjutnya prinsip ke-11, yaitu robustness, di mana sistem harus kuat dan tahan terhadap kesalahan. Sistem harus tetap berjalan meskipun terjadi error. Jadi di sini tersedia halaman status platform di footer yang menunjukkan kesadaran developer terhadap pentingnya monitoring sistem ini. Ini contohnya ini. Jadi berjalan ini namun dari sisi
Tersedia ini halaman bantuan. Halaman bantuan ada tadi di atas di sini untuk membantu user menghadapi masalah dan untuk menemukan solusi atau menghubungi tim support. Jadi pada prinsip ini sebagian terpenuhi. Selanjutnya prinsip ke-12 yaitu protection, di mana berkaitan dengan perlindungan terhadap pengguna dan data. Sistem harus mencegah kesalahan yang tidak disengaja. Misal pada proses editing ini kita contoh ini. Jadi dia tuh bisa kayak diurungkan atau seperti ini. Ini namanya protection. Bisa terjadi kesalahan, jadi bisa diurungkan, diunduh ataupun diredo. Jadi untuk prinsip 12 protection ini PixLR terpenuhi. Nah, selanjutnya ada prinsip ke-13 yaitu BYSIWYG, yaitu berarti tampilan yang dilihat ini sesuai dengan hasil akhir. XLR mengimplementasikan prinsip ini sebagai inti dari produknya. Pada fitur generative fill dan generative expand ini, iklan juga menampilkan preview hasil AI sebelum user memutuskan untuk menerapkan, sehingga user besar benar-benar melihat apa yang mereka dapatkan sebelum berkomitmen. Jadi untuk prinsip WY itu terpenuhi. WYSWYG terpenuhi. Selanjutnya ada prinsip ke-14 yaitu direct manipulation, di mana direct manipulation ini berarti pengguna dapat berinteraksi langsung dengan objek, misalnya drag and drop atau klik langsung. Misal drag and drop untuk drag untuk misal dari file explorer, terus baru di situ langsung di drag ke sini, itu bisa. Terus misal ini pada ini sentuh, itu bisa coret-coret seperti itu. Jadi untuk prinsip ini PixLR terpenuhi. Selanjutnya ada prinsip ke-15 yaitu invisible technology, di mana artinya teknologi tidak terasa oleh pengguna. Sistem bekerja di belakang layar tanpa mengganggu. Di dalam editor, PixLR berhasil menyembunyikan kompleksitas AI-nya. User cukup klik remove background. Nanti yang bekerja di balik layar adalah AI. Jadi untuk prinsip ke-15 ini PixLR sedikit terpenuhi. Selanjutnya ada prinsip ke-16 yaitu ease of learning. Artinya sistem mudah dipelajari, pengguna baru harus dapat memahami sistem dengan cepat. PixLR menyediakan cukup banyak sumber belajar. Di sini ada panduan video, ada ini juga. Jadi ini membantu lah untuk pengguna baru dibandingkan dengan background yang untuk awam tuh mudah dipelajari. Jadi user ini kalau misalnya langsung masuk ke sini tuh sedikit agak bingung dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami sistem ini. Selanjutnya ada prinsip ke-17 yaitu ease of use. Artinya sistem mudah digunakan dalam jangka waktu panjang, tidak hanya mudah dipelajari tapi juga nyaman digunakan. Jadi untuk user yang sudah tahu apa ini, untuk user yang sudah tahu apa yang mereka cari, misalnya mereka mau hapus background gitu,
Jadi tinggal inilah hapus ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk user yang datang yang cuma lihat-lihat aja, halaman utama ini tuh cukup menghalangi karena nggak langsung ke menu yang dibutuhkan ini. Jadi untuk ease of use XLR kurang terpenuhi. Eh, jadi itu yang dapat saya jelaskan tentang prinsip prinsip 17 UI UX pada review web XLR ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.